Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus. Pada sore hari ini saya akan berkhotbah singkat. Ini merupakan pengalaman perdana saya. Namun saya berharap tidak mengurangi berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan. Baik, pembacaan firman Tuhan yang saya ambil pada sore hari ini terdapat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 yang berbunyi, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Bapak Ibu Saudara, keberadaan kita di bumi ini bukanlah sebuah evolusi atau perubahan sifat-sifat yang diwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya, melainkan kita telah dirancang dan diciptakan oleh Tuhan. Bahkan kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia dari antara ciptaan Tuhan lainnya. Karena itu kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ada saat ini bukan karena kebetulan, melainkan di balik semua itu Tuhan sudah memiliki rancangan yang sungguh indah dan luar biasa bagi hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus, ada 4 rancangan Tuhan yang telah Tuhan buat untuk umat ciptaannya, yang saya simpulkan di sini. Yang pertama, manusia diciptakan atau dirancang oleh Tuhan. Yang pertama itu untuk memperoleh berkat. Tertulis di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 bahwa Allah memberkati mereka. Jika kita dalam kehidupan ini masih belum merasakan atau mengalami yang namanya berkat Tuhan, kita jangan terlalu terburu-buru untuk merasa kecewa, karena kita harus dengan iman dan berkata bahwa hidup kita pasti diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, akibat dosa manusia hidup di bawah kutuk. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengubah kutuk kita itu menjadi berkat. Oleh karena itu, Dia datang untuk memulihkan segala sesuatu yang telah rusak sejak dunia diciptakan. Seperti dalam Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sendiri menegaskan bahwa Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu merasa bahwa kita ini diciptakan banyak kekurangan dibandingkan orang lain. Pada dasarnya kita semua manusia diciptakan sama. Namun kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu melaksanakan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu rancangan Tuhan yang kedua untuk umat ciptaannya adalah untuk beranak cucu dan hidup produktif. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah
bumi. Demikian kata ayat firman Tuhan dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Kata produktif di sini bukan hanya dalam hal keturunan saja, tetapi juga menghasilkan hal-hal yang baik bagi Tuhan. Sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian dalam Efesus 2 ayat 10. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sungguh menghendaki bagi kita bahwa agar kita menghasilkan keturunan-keturunan yang berkarakter ilahi. Dan melalui pekerjaan baik yang kita lakukan, kehidupan kita akan menjadi berkat dan menjadi kesaksian bagi dunia di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, inilah kehendak Tuhan bagi kita, karena keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini adalah sebagai garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Kalau garam itu menjadi tawar, bukankah kita juga tidak berguna lagi selain dibuang? Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, teruslah menjadi bagian dari ciptaan Tuhan yang produktif sampai hari kedatangannya. Lalu rancangan Tuhan untuk manusia ciptaannya yang ketiga adalah untuk berkuasa. Dalam nas ini dikatakan bahwa berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 28. Namun secara filosofi, secara rohaninya, bahwa berkuasa dapat juga diartikan untuk menaklukkan segala kedagingan kita dan segala rintangan yang menghalangi langkah kita dalam meraih kemenangan yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan menegaskan bahwa kita ini dirancangkan untuk menjadi pemenang, bukan pecundang. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Demikian kata Roma pasal 8 ayat 37. Karena roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat, yaitu roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus, selain dari ketiga rancangan Tuhan atas umat ciptaannya, lalu yang keempat adalah Tuhan merancang kita untuk bekerja dan melayani Dia. Melayani di sini bukan hanya segi di pelayanan di gereja, tetapi juga dalam banyak hal. Dikatakan dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ketika Adam diciptakan, Tuhan menempatkan dia di Taman Eden. Tuhan memberikan tugas khusus kepadanya untuk mengusahakan dan merawat taman itu. Bapak Ibu Saudara, kata mengusahakan di sini adalah memiliki arti melakukan sebuah pekerjaan. Jadi Tuhan menghendaki Adam bekerja, bukan bermalas-malasan atau berpangku tangan. Demikian pula kita yang ada saat ini, Bapak Ibu Saudara, kita semua dirancang Tuhan untuk bekerja bagi Dia.
Bahkan Rasul Paulus sendiri dengan keras mengatakan, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Yakobus pun menambahkan bahwa jika iman itu tidak disertai sebuah perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bekerja bagi Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kepada kita talenta dan karunia yang berbeda-beda sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yohanes 9 ayat yang keempat. Rancangan Tuhan bagi kita sungguh luar biasa, indah. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan sia-siakan waktu yang ada, karena kita telah dirancang oleh Allah untuk memperoleh berkat dari segala sesuatu yang kita kerjakan. Lalu untuk beranak cucu dan hidup produktif, dan untuk berkuasa atas segala sesuatu yang ada di bumi ini, dan untuk bekerja dan melayani Dia sampai Ia datang. Demikian khotbah singkat saya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati.